Betawi, 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 Betawi. EBR. Yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar. Hajar! Paku-paku ke Betawi rempuk, dap-duk EBR hidup. Jar yang kurang ajar, rame-rame kita hajar. Tam-tam seragamnya hitam, seragam hitam dari Betawi. Biar kate bajunya hitam, yang penting hatinya bersih. Kiai ikuti pimpinannya, ngajak taat pada agame. Ayo kita bersedekah, santun yatim serta duape. Fakir miskin, pare jande, jangan lupa sampai orang susah. Bendera ijo warna dasarnya, ondel-ondel jadi lambangnya. Kubah masjid silokanya, iman Islam itu artinya. Kerempukan harus dijaga, karena itu semboyan kita. Jangan mau diadu domba, apalagi dipecah belah. Jangan sampai perang saudara, kalau bisa duduk bersama. Selesaikan segala masalah, biar tentram kampung kita. Hidup damai bersama-sama. Daun saga pada bercecer, ambil alu dibuat numbu. Kita bangga sama EBR, yang selalu pada rempuk, yang selalu pada rempuk, yang selalu pada rempuk. Kerempukan harus dijaga, karena itu semboyan kita. Jangan mau diadu domba, apalagi dipecah belah. Jangan sampai perang saudara, kalau bisa duduk bersama. Selesaikan segala masalah, biar tentram kampung kita. Hidup damai bersama-sama. Daun saga pada bercecer, ambil alu dibuat numbu. Kita bangga sama EBR, yang selalu pada rempuk, yang selalu pada rempuk, yang selalu pada rempuk. Betawi, Betawi, EBR, yang kurang ajar, yang kurang ajar, jatuh bela, NKRI, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'amana ala nimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul qudusus salam.
Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi hakaza fil jannah wa asyara bis sababi wal usta wa farraja bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz wal asatizah, bapak-bapak hadirin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan para adik-adikku sekalian yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati Al-Karamah Al-Ustazah Hajjah Yusriya Zinun SPD MIP, insya Allah akan hadir dalam perjalanan. Beliau adalah Ketua Korwil FBR Jakarta Utara dan Komisaris Transjakarta. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fitroh SKMH Lurah Rorotan, insya Allah akan hadir dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Sirgar, Kepala Unit Pengelola TPU Rorotan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Idil Adha, Ketua RW 007 Kelorotan, insya Allah akan hadir. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi SE, Ketua RW 08 Kelorotan. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Amin yang punya wilayah, Ketua RW 09 Kelurahan Rorotan. Yang saya hormati Bapak Didin Solahuddin MPD, Ketua RW 05 Kelurahan Marunda. Yang saya hormati kori kita Bapak Ustadz Khairullah. Yang saya hormati Bapak Asmarudin atau Bapak Aceng, Kepala Regu Pamdal TPU Rorotan. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Hadi LMK RW 09 Kelurahan Rorotan. Dan yang saya hormati Bapak Aminullah LMK RW 07 Kelurahan Rorotan. Yang saya hormati Bapak Agus Salim RT 003 RW 09 Kelurahan Rorotan. Yang saya hormati Ibu Tuti Alawiyah, Ketua RT 008 05 Kelurahan Marunda. Yang saya hormati Abang Alsi Swek, Ketua FBR Gardu 020. Dan yang saya hormati Al-Karam Al-Ustaz Abang Abdul Razak SPDI, beliau adalah pembina FBR Gardu 020. Yang saya hormati Al-Karam Al-Ustaz Abang Syekhul Bakhri, beliau Ketua Majelis Rempuk FBR Gardu 020. Dan alhamdulillah telah hadir Humas Pusat, telah hadir di depan kita, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati tentunya segenap pengurus Korlap Serkali dan anggota FBR Gardu 020, tamu undangan atau yang mewakili dari FBR Gardu yang lain yang hadir pada malam ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan juga tamu undangan seluruh anak yatim dan pendamping yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari kita dapat berkumpul bersama
dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, penutupan sementara pengajian Masjid Rengkuk FBR Gardu 020 atau Jaguar Hitam, karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kita waktukan dulu, insya Allah nanti akan dilanjutkan. Dan juga insya Allah nanti diisi dengan acara yang sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk masyarakat, yaitu santunan anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala acara ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semoga umumnya FBR yang ada di seluruh Jakarta menjadi FBR yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Wabil khusus FBR Gardu 020 tetap jaya dan eksis, amin ya rabbal alamin. Tanpa pula selawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kepada panutan alam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para tabi ila yaumil qiyamah. Selamat datang kami ucapkan Bapak RW 08 Bapak Ahmad Fauzi SE pada RW. Sebelum acara ini kita mulai, tentunya mari bersama-sama sebagai mukadimah kita baca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan semoga dengan barokah suratul Fatihah ini semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niya ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudubikum. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarramah Ustazah Ibu Hajah Yusfiyah Zinun SPD MIP. Beliau Ketua Korwil FBR Jakarta Utara dan Komisaris Transjakarta. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum ini kita mulai, sejenak saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini yang sudah disusun oleh seksi acara dari FBR Gardu 020. Acara ini tadi kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, nanti dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, terus maulid, dan juga sambutan dari ketua panitia dan sambutan dari pembina, lalu pembacaan kalam ilahi dan tausiah insyaallah dari ketua korwil kita, doa dan doa ditutup dengan pembacaan doa. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian dan para anggota FBR, marilah meningkat pada acara selanjutnya bersama-sama dengan penuh hormat dan khusyuk. Kita bacakan tahlil dan tahmid yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Bapak Mulyadi. Kepada beliau saya persilakan. Tafadhol ali masykur. Allahumma firli warhamhum Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita maulid, kami mengajak semua anggota sambil duduk, mari ikut baca selawat, karena bulan ini bulan Syaban, bulannya Nabi ya. Berbanyakin selawat ya. Insya Allah apa yang kita niatkan buat diri kita Allah permudahkan. Habibana Rahman atibai kiramil Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'anis sahabah. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'anis sunana. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه Ya وسلم Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi waslih kulla muslim. Ya
yaitu acara yang sangat bermanfaat, yaitu acara santunan anak yatim yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh panitia. Kepada para hadirin kami persilakan untuk menyantuni anak yatim. Kepada para adik-adik, surat undangnya di undangan dipersiapkan ya, surat undangannya dipersiapkan. Mungkin pembina, Ustaz, ketua supaya naik ke depan untuk membagikan santunan yatimnya. Kepada ketua supaya secepatnya hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu bagi yang sudah mendapatkan amplop, mungkin kalau yang ada mau pulang dipersilakan pulang. Ayo terus nyala terus. Biasa pulang. Baiklah, untuk acara selanjutnya sampailah kita pada sambutan pertama ketua panitia yang insya Allah akan disampaikan oleh abang kita yang ganteng, yang kumisnya karang dan tebal, tak lain tak bukan, yaitu Abang Asli Swaib. Kepadanya saya persilakan. Sallallahu Muhammad Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram.
وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهو المختم العتام اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفى في اليتيم من بالجنة هكذا وعصار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita banggakan yaitu Ketua Korwil Jakarta Utara Ibunda Haja Yusra Zindun SPD NIP. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mata Allah bituli hayati. Dan kabar gembira baru saja Ibunda Yusra Zindun ini diangkat menjadi komisaris di Serang Jakarta. Itu kabar gembira, kabar yang membanggakan buat kami semua. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, senantiasa tercurahkan rezeki yang halal, banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua RW 07 Abang Haji Aidil Adha. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua RW 09, Alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Yang saya hormati kepada Ketua RW 08, Abang Ahmad Fauzi SE. Yang saya hormati kepada Ketua RW 05, Kelurahan Marunda, Abang Didin Solahuddin MPD. Yang saya hormati kepada Ketua LMK 09, dan saya hormati kepada Ketua LMK 09 Bang Haji Ahadi. Yang saya hormati Ketua RT 003 RW 09. Yang saya hormati kepada Hainul Kiram Al Ustaz Bang Jun ya, Bang Haji Junaidi. Ini suatu kehormatan buat kami di sini. Tim Humas EBR Pusat hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga selalu panjang umur, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang saya hormati kepada Kori Kicai, yaitu Ainul Kiram Al Ustaz Arif Rahmat ya. Arif Rahmat sudah di tengah kita. Yang saya hormati kepada Ketua Majelis Rempuk EBR Gardu 020 Ainul Kiram Al Ustaz Abang Sepul Bahri. Dan yang saya hormati kepada pembina EBR Gardu 020 Abang Ustaz Abdul Razak SPDI. Yang saya hormati kepada penasehat Abang Murtaki. Yang saya hormati kepada EBR Gardu 020 baik pengurus Danlab Srikandi dan seluruh anggota yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada saudara-saudaraku semuanya. Yang tak terlupa yang saya hormati kepada EBR yang datang dari luar Gardu 020. Yang saya hormat dari Jakarta Pusat ada ini. Tadi humasnya betul ketemu saya di TPU. Dan dari 64 juga, dari 72 utusannya. Yang saya hormati tak lupa juga Abang Rudi dari Bekasi, Bang Wakil Jampang 3. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya
karena sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka penutupan ya, tawakuf ya. Taklim Rempuk Gardu 020 yang setiap malam Jumat diadakan setiap malam Jumat ya. Jadi setiap minggu sekali diadakan di Gardu 020 yang terletak di wilayah Armain, masuk wilayah Marunda Wetan. Selawat serta salam tak lupa marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Abang-abangku semuanya, saya tidak panjang kalam lagi karena masih ada di belakang saya acara. Jadi intinya saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran khususnya pemangku wilayah dari 07, 08, 09 yang hadir di kesempatan pada malam hari ini, dan kepada Ketua LMK juga dan kepada anggota-anggota yang saya perhatikan cukup antusias ya dalam pelaksanaan acara ini. Dan yang tak lupa juga saya ini nggak kelihatan sih orang ini, Bang Aceng ya, selaku orang yang dituakan di RDF di TPU COVID ini. Ya, Bang Aceng. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Bang Aceng yang telah mensosialisasi kita di sini bersama Pak Siregar selaku Sudin TPU. Kepada abang-abangku semuanya, saya mohon maaf jika acara ini kurang berkenan ya, baik masalah jamuannya atau tempat atau hal-hal yang lainnya kurang berkesan atau kurang sempurna. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya hormati Korwil kita FBR Jakarta Utara, Ustazah Hajjah Yusriya Zainun, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan rezeki yang berkah, insya Allah selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua saya, Abang Ustadz Junaidi yang dari pusat. Alhamdulillah nih, utusan Kiai. Kemarin Kiainya kita telepon, malu katanya nggak datang. Alhamdulillah nih, di apa ini? Yang keberapa Bang Mas? Penutupan yang ketiga ya. Waktu terakhir kita undang Kiai di rumah. Alhamdulillah beliau datang. Yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para Ketua RW 09 Abang Haji Amin, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang saya hormati Abang RW 08 Abang Ahmad Fauzi SE, abang saya, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Wabil khusus keluarga besar FBR Gardu 020, Ketua
EBR Gardu 020 Al-Mukarram Al-Ustadz Asri Suaib beserta Ketua Majelis Rempuk Al-Mukarram Al-Ustadz Saiful Bahri beserta jajaran pengurus dan anggota yang hadir pada malam hari ini, insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang tak lupa pula ada abang saya LMK Rorotan, Abang Aminuddin beserta orang tua saya, alhamdulillah ikut hadir. Pendamping saya, istri saya tuh di pojok, alhamdulillah ngikutin juga karena demi kebaikan. Iya, alhamdulillah. Insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul di TPU Rorotan, yang mana pada malam Jumat rutinitas saya selaku pembina EBR selalu menginstruksikan ke anggota-anggota saya serta jajaran rutin, karena ini perintah kiai kita, perintah imam kita, perintah korwil kita, selalu kita turutin. Karena apa? Niatnya baik. Nah, di sini kita punya penutupan sementara pengajian Majelis Rempuk. Kalau dulu saya bilang, Bang, Betawi EBR bukan buat nakut-nakutin masyarakat, tapi EBR bermanfaat buat masyarakat. Tabir, tabir. Kok lembek, Bang? Saya udah urat-urat ini. Betawi, 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 EBR yang kurang ajar, yang kurang ajar. Saja Betawi, NKRI, tabir. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah, Bang. Bang pembina tugasnya atur, ya, kalau nggak bisa diatur, nggak bisa dibinasa, pembina binasakan. Itu perintah kiai kita. Bener nggak, Bang? Berapa banyak anggota EBR 020 yang nggak imamah, yang nggak nurut sama pimpinan, kita tendang jauh-jauh. Bener nggak, Bang? Banyak yang buktinya. Daripada dia jadi curi, daripada dia jadi penyakit, daripada dia jelek-jelekin organisasi kita, kita buang jauh-jauh, Bang. Bener nggak, Bang? Ini perintah kiai kita. EBR mau ada satu, mau ada dua pun tetap hidup, tetap rebut, tetap jaya. Takbir. Bayar galak, Bang. Mohon maaf nih, abang-abang gardu-gardu yang apa yang saya nggak sebutin begitu menggebu-gebunya nih, Bang. Kenapa, Bang? Karena perintah kiai kita. Saya waktu jalan sama kiai berapa kali ya? Ada bisnis di luar sama kiai. Kiai ikut saya. Kalau waktu itu sama ibu juga ya, Bu ya, waktu kita demo besar-besaran, Ustadz katanya jangan teriak-teriak, takut kita ntar disorot. Apa kata Ki? Sholawatan aja. Sholawatan saya tuh di mobil komando. Tahun berapa itu waktu itu? Dari situ tuh Kiai, akhirnya kita ada hubungan dekat sama beliau. Ya, mungkin EBR lain belum tentu pembinanya yang dekat sama Kiai, yang telepon malam, telepon siang. Bener gak, Bang? Bener gak, Bang? Alhamdulillah tuh Kiai selalu dukung saya. Ya, saya ajak naik mobil saya jalan-jalan. Ya, kita makan di kebun sirih, kita makan di JGC, kita makan di mana-mana, kata Kiai jalanin. Alhamdulillah nih ada misi-misinya sama Kiai kita. Mungkin Ibu Koril belum tahu karena ada misi-misi tetangga. Alhamdulillah, kenapa? Tujuan kita baik. Ya, apa, Bang? Kita jadi EBR jangan takut, kita putra daerah. Bener gak, Bang? Kalau orang-orang datang, organisasi yang lain datang, harus assalamualaikum dulu. Bener gak, Bang? Berapa banyak kejadian di Gardu 020? Berapa banyak saudara-saudara kita yang diintimidasi? Bener gak, Bang? Sama instansi terkait. Tapi alhamdulillah berkat pimpinan kita selalu kita rangkul bersama, bersinergi. Bener gak, Bang? Selalu kita bantu. Apa, Bang? Terkait tentang pemerintahan, ya, Bang, kita bantu kegiatannya Pak RW. Apa Pak RW? Kita rangkul semuanya. Bener gak, Bang? Karena apa? EBR bukan buat takut-takutin. Jangan baju hitam doang dipakai, tapi hatinya bersih, Bang. Bener gak, Bang? Ya, bener gak, Bang? Saya udah bilang, anggota saya yang saya lihat yang pada nyekek botol, yang mabok, saya tendang jauh-jauh. Karena apa? Di dalam Gardu 020 banyak para ulama yang hadir di situ. Bener gak, Bang? Malu saya selaku pembina
Kalau saya lihat anak buah saya, anggota saya lagi nyekek botol, ada yang laporan, malu saya bang. Bener gak bang? Saya begini-begini penasihat RW 07. Kebetulan RW saya gak hadir pada tadi, LNK saya yang hadir. Karena bang, itulah kontribusi yang dilihat untuk bantu banyak masyarakat, bukan buat nakut-nakutin masyarakat. Bener gak bang? Buktinya apa? Ya ini kita setiap tahun ngadain santunan yatim, setiap malam Jumat kita zikir tahlil. Ya, yang katanya FBR tukang mabok, yang katanya preman, tapi kita didik, insya Allah dia nurut. Bagaimana tergantung pemimpinnya yang bawa. Bener gak bang? Kenapa? Kita istiqomah, kita imamah dengan pimpinan kita Kiai Haji Lutfi Hakim. Alhamdulillah bang, semua menjadi kerempukan, menjadi satu setiap malam Jumat. Ya, mungkin jajaran Korwil Jakarta Utara lakukan perintah semua tuh. Alhamdulillah tuh anggota-anggota yang jalanin tiap malam Jumat. Ada yang nggak jalanin? Catat Bu Haji, catat. Ya, alhamdulillah pada jalanin tiap malam Jumat. Ya. Bener gak bang? Coba tuh yang di Bekasi sama nggak? Sama jalanin, karena satu imamah harus dijalanin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin saya nggak panjang karena ada ibu kita. Saya cuma memperkenalkan diri. Inilah Gardu 020 Jaguar Hitam bang. Ya, rempuknya kemana-mana. Kalau Korwil perintah, ketua datang, udah ketua telepon pembina, berangkat. Saya bilang, bantu saudara kita. Bener gak bang? Berapa banyak Gardu 020 masalah? Bantu. Alhamdulillah ya, berkat perintah pimpinan kita tuh di ACC jalan semua. Ini sejarahnya TPU. Kenapa Gardu 020 bisa di sini? Kenapa? Begitu kita jeblokin bendera di sini, ormas-ormas lain dia berkibar bendera. Saya perintahkan kapan? Dia nggak tahu sejarahnya. Di sini baru diurut, kita udah dudukin, belum jadi bangunan, belum jadi kuburan, belum jadi ini gedung. Tahu-tahu kita mau diusir. Ini alhamdulillah dikasih. Kenapa bang? Perintah Korwil kita bikin surat secara resmi. Alhamdulillah tuh saya sama ketua dan pengurus yang lainnya datang ke Sudin bikin surat secara resmi. Nggak kucuk-kucuk, kita sok jagoan di sini. Bener gak bang? Ya. Apalagi udah lama kok tuh ngeblokin aja. Banyak banget itu ormas-ormas lain. Tapi Allah, karena kita bersinergi, kita rangkul semua. Ada kue dikit kita bagi-bagi. Alhamdulillah tidak ada gesekan pada saat ini. Bener gak ketua? Alhamdulillah ketua ya. Nah, ini nih kalau ketua kita kurang galak juga, waduh dia nyerah dah. Pembina yang dihubungi lagi jauh-jauh di telepon. Alhamdulillah karena kita kompak, kita rempuk semua, insya Allah kita punya kekuatan. Takbir! Betawi! FBR! Yang kurang ajar! Yang kurang ajar! Yang kurang ajar! Saja Betawi! Korwil Jakarta Utara! Korwil Jakarta Utara! Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah nih kita ucapkan selamat juga untuk Korwil kita yang alhamdulillah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal goyang-goyang, tapi Allah angkat dengan cara lain. Bener gak bang? Saya dampingin beliau gerasak gerusuk. Kalau Allah kata belum Ustaz Raja. Kenapa? Alhamdulillah ternyata ada bisik-bisik tetangga. Alhamdulillah Allah angkat tuh jadi komisaris apa bu? Transjakarta bu ya. Luar biasa sekali. Kalau kita nggak ada pimpinan, kalau kita nggak dekat, jauh romatnya. Bener gak bang? Ya, untuk ibu kita istiqomah, ibadah terus. Orang mau ngomong apa kayak kata orang Betawi, yang penting gua ibadah. Dia banyak pasukannya. Tiap malam Jumat dia doain. Ya, jangan kata doain, suruh berantem juga dia berani. Bener gak bang? Harus imam bang. Bener gak bang? Nah, ini namanya rempuk. Kalau cuma lu ikut-ikutan doang, atribut lu pakai, lu tinggalin FBR bang. Ngerti gak bang? Karena FBR bukan buat nakut-nakutin masyarakat, FBR bermanfaat buat masyarakat. Takbir! Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada ibu kita udah terlalu malam juga. Ya bang, bener gak bang? Cukup bang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Arif Rahman. Mudah-mudahan Allah akan berikan pahala wabil khusus bagi yang baca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Wa iza quriyal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baiklah, sesuai dengan apa yang telah saya janjikan, sampailah kita pada sambutan inti. Namun sebelum sambutan dari Ibu Korwil kita, abang-abang Nako Eber, boleh nggak selalu saya mantun dulu? Boleh nggak? Empo Ami metik genjen, pohon akasia di Ciputat. Bagi kami para anggota EBR, Ibu Nursia Zinun, wanita hebat. Sallu ala Muhammad. Baiklah, mari kita dengarkan sambutan tausiah dan wejangan. Kita dengarkan bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibu Hajah Yusri Zinun, SPD MIP. Beliau adalah Korwil EBR Jakarta Utara. Kepada beliau dengan terhormat saya persilakan, tafadhol alaiha masykura. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam ya? Kemalaman? EBR biasanya meleknya emang malam. Bener gak? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dalam rangka tawakufan majelis rempuk di Gardu 020 Jaguar Hitam, Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umur kita, menyambut Ramadan, Allah sehatkan badan kita, dan Allah sehatkan pula kantong kita. Sehat itu ada dua indikator, sehat badan, sehat kantong. Insya Allah kalau badannya sehat, kantongnya sehat, puasanya nikmat. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat yang dirahmati Allah, ada Pak RW kita, Bang Haji Fauzi, teman lama, udah lama nggak ketemu ya Bang Haji ya. Abang Haji ini jasanya banyak sama saya, kemarin menang di TPS-nya dia. Cuma qadarullah jalannya masih belum sampai ke sana. Kemudian pembina Gardu EPR 20 Ustadz Abdul Razak yang dirahmati Allah, ada Ustadz Saiful, ada LMK, ada RW 9, ada LMK tadi sudah, kemudian FKDM, ada FKDM, kemudian ada Koli kita, kemudian ada Ketua Gardu Bang Asli beserta seluruh keluarga besar Forum Betawi Rempuk Sekorulet RI Jakarta Utara, ada dari Ustadz Jun, kemudian ada dari ketua-ketua Gardu yang lain 73, kemudian 64, dan ada dari Bekasi tetangga kita, dan para Sri Kandi Korulet PR Jakarta Utara dirahmati Allah. Betawi, EPR yang kurang ajar Jakarta Utara se-Jabodetabek. Terima kasih seluruh anggota Gardu EPR se-Gardu 20 yang dirahmati Allah. Ada yang belum disebut, takut ketinggalan. Ada MC, terima kasih. Tadi udah dipantunin. Saya mau balas, saya rada kurang mikir, ini udah malam ya. Terima kasih kepada tokoh masyarakat yang dirahmati Allah, para anggota Gardu EPR yang saya sayangi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, sebentar lagi mau Ramadan. Kalau kata orang Betawi rawahan, tawakupan majelisnya ditutup bentaran, nanti kita pada hari raya kita buka lagi. Disertai dengan santunan yatim. Santunan yatim itu keberkahan, kita mencuci harta kita, mencuci rezeki kita. Barangkali mudah-mudahan dengan santunan yatim akan bertambah terus rezeki kita. Saya tadi dengerin Ustadz siapa tadi yang baca Quran? Ustadz Arif Rahman. Benar namanya Arif Rahman. Itu terharu karena udah jarang yang baca Qurannya kayak begitu. Sekarang pakai murotal. Ya Ustadz ya. Kalau kita dengerin itu lagunya udah gak begitu. Jadi di Sukapura udah jarang Ustadz. Udah jarang. Anak-anak sekarang sudah murotal. Ya Ustadz Saiful ya. Ini kan lagu begini zaman kita kecil. Saya begitu kemarin Allah beri jalan belum sampai ke Senayan, saya mengurus yayasan hampir 1,5 tahun. Jadi saya kembali ke yayasan karena saya memang backgroundnya adalah seorang guru. Jadi saya kembali ke yayasan, saya merapihkan kembali bacaan-bacaan Quran guru-guru saya yang sudah sekian tahun saya nggak pernah absen. Karena saya baru ingat gitu ya, begitu saya kembali ke sekolah, saya kembali ke yayasan, yang pertama saya lakukan adalah merapikan bacaan Al-Quran guru-guru, termasuk tajwidnya. Jadi saya periksa langsung, saya suruh baca, dan sekarang wajib hafal juz 30, jadi gak 30 juz 30. Mau ngajar di Manbaul Hikmah, wajib hafal juz 30. Karena tahun besoknya yang diwajibkan adalah murid-muridnya. Jadi alhamdulillah tahun kemarin sudah selesai, dan guru-guru itu setoran ayat setiap Jumat. Jadi mereka setoran ayat
saya tunjuk koordinatornya. Kemudian anak-anaknya mengikuti, tahun ini sudah mulai. Jadi kalau kelas 1 SD pulangnya jam 9, dia melanjutkan program tahsin. Kelas 2-nya nanti madrasah, baru hafalan juz 30. Karena apa? Yayasan ini adalah yang diamanahkan oleh almarhum ayah saya, Allahu yarham. Jadi saya punya beban, punya hutang. Ketika saya masuk ke kelas 6, anak-anak bacanya belum rapi. Saya berpikir ketika lulus kelas 6 dia masuk pesantren, itu udah lulus, ternyata belum rapi. Jadi saya rapikan kembali, selesai full tahun kemarin, dan alhamdulillah tahun ini sudah rapi, gitu ya. Begitu sudah rapi, tiba-tiba dipanggil kiai, disuruh ngurus Transjakarta. Ya, disuruh ngurus Transjakarta sama kiai. Jadi tadi kata MC kita, nyampe lah menjadi komisaris Transjakarta. Jadi sekarang belajar lagi tentang finance, tentang keuangan, tentang cash flow, neraca rugi laba yang kemarin sudah gagal lupa, gitu ya. Jadi saya kalau rapat dengan teman-teman di Transjakarta, maka begitu ditunjuk saya belajar sama adik saya. Adik saya kebetulan korsek di salah satu di Bank BSI. Adik saya tuh pintar sekali. Jadi begitu saya diminta kiai, yang pertama saya temui adalah adik saya. Saya bilang lagi di mana, lagi di Jogja, dia lagi retret di di Gunung Tidar. Pulang, dia bilang nanti pulang saya ajarin. Jadi pertama yang saya buat adalah laporan keuangan, neraca rugi laba, istilah-istilah keuangan yang saya kemarin-kemarin belum paham. Jadi saya bilang likuiditas cair, banyak hal istilah-istilah keuangan saya belajar kembali. Jadi pelajarannya adalah kepada teman-teman FDR, jangan pernah lelah belajar. Yang kedua, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin pada saat pemilu, ini orang Rorotan bantuin udah bener-bener, kalau kata Bang Haji Fauzi, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, belum nyampe ke sono, tapi saya selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah lagi minta saya istirahat bentaran, ngurusin tadi, ngurusin yayasan. Begitu saya balik ke sekolah, saya nangis, PR saya kok banyak sekali. Karena saya tes anak-anak Pak, satu-satu, abang-abang, anak kelas 6, guru madrasah saya tes. Yang bisa baca kitab kuning kita naikkan ngajarnya di kelas 5, yang belum bisa kita minta mengaji kembali. Karena ada madrasah diniyah Ustaz. Jadi kalau madrasah diniyah udah belajar tuh nahwu, sorof, fikih, tarikh Islam, belajar yang lain. Yang dulu saya pernah ngajar. Jadi rupanya diminta sama yang di atas, Yusri ya rapiin dulu itu yayasan. Saya mah nggak pernah kepikiran nyampe ke Transjakarta. Kepikiran juga kagak. Jalurnya kan inline-nya ke politik. Ini kan dalam senyap, dalam diam diberikan kembali. Mudah-mudahan Allah jaga amanah ini. Allah jaga betul karena godaannya banyak. Jadi saya belajar kembali. Saya minta sama teman-teman seperti itu. Pak Ida, Pak Rok, teman sob, kalau udah kerjaan udah selesai nih, Allah kasih sedikit kerjaan yang lain. Kalau kemarin saya udah selesai ngurusin sekolah, ngurusin tanah-tanah yang selama ini saya nggak pernah urus. Karena almarhum Bapak Haji Hadi, Allahu yarham, itu mohon maaf ya, ada aset-aset yang belum balik nama, belum sertifikat. Itu begitu saya buka brankas, saya nangis, saya baca Fatihah kepada almarhum, meninggalkan begitu banyak buat anak-anaknya. Belum sempat saya urusin, karena ngurusin politik melulu gitu, ngurusin umat yang banyak, sehingga yang utama ini belum saya urus. Di setahun kemarin sambil ngurus yayasan, saya ngurus surat-surat tanah ke BPN, kemana. Alhamdulillah jalan sedikit-sedikit sampai lokasi-lokasi yang di Cikarang, yang di mana-mana. Saya abang-abang nggak pernah tahu lokasinya, cuman pegang suratnya. Jadi memang urusan itu yang belum selesai. Begitu urusannya selesai, urusan madrasah selesai, diberi amanah
ngurusin Transjakarta. Jadi inilah hidup. Inilah hidup. Kita nggak tahu Allah akan sampaikan kita kemana. Jadi berhusnuzon kepada Allah. Sampai saya udah nggak pernah minta kalau doa. Saya itu biasa kalau baca Al-Muluk sama Waqiah itu biasanya malam mau tidur. Ini kebiasaan saya baca 2 surah, saya sholat hajat baru tidur. Begitu kejadian Roni kemarin nih Bang Haji ya, saya berhenti minta sama Allah. Saya bilang, ya Allah terserah engkau memiliki aku, terserah. Saya udah gak pernah minta menjadi apa-apa. Saya sudah minta dan minta lagi diberi kesempatan, cuma minta sama Allah sehat, diberi rezeki yang halal, kan begitu ya, rezeki yang banyak, berkah, halalan thayyibah yang tiada habis sampai anak turunan kita. Jadi kalau minta rezeki jangan pun kita doang, sampai anak, cucu dan keturunan yang tiada habisnya. Saya cuma minta sama Allah sehat, kemudian anak-anak dan diri kita dijadikan min ahlil khair, min ahlil ilmi, min ahlil ibadah. Saya tambahin min ahlil mal, min ahlil ghani, begitu ya. Itu yang saya minta. Saya nggak pernah minta menjadi apa-apa, biar Allah yang urus. Diri kita kepunyaan Allah, biar Allah yang urus. Dan kita minta diberikan selalu takdir yang baik. Jadi begitu. Kan kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil aqdha. Ya Allah, berikan saya, jauhkan saya dari takdir-takdir yang buruk gitu ya. Dari cobaan-cobaan yang berat, itu kita minta. Itu aja yang saya minta sama Allah. Jadi teruslah berhusnuzon kepada Allah. Pelajaran berikutnya, jangan lelah belajar, jangan berhenti berbuat baik. Mau punya jabatan, mau tidak punya jabatan, karena tanggung jawab kita kepada umat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pimpinan kita, kiai kita, sekarang lagi memperjuangkan lembaga adat Betawi. Lembaga adat ini perjuangannya nggak mudah. Pimpinan kita melewati lobi-lobi politik, kalau kata kiai namanya dulu negosiasi batik, diplomasi batik. Jadi kalau kiai datang ke DPR RI, datang ke Komisi 9, Komisi 11, itu bawa batik Betawi. Supaya di undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI ada masuk klausul tentang lembaga adat. Karena daerah-daerah udah punya tuh lembaga adat. Bali punya lembaga adat. Namanya kalau di penjaganya Pacalang, ya, Pacalang. Jadi kalau kita ke Bali itu yang pakai kain-kain kotak-kotak itu namanya lembaga adat. Dan lembaga adat itu menjadi rujukan ketika ada pembangunan di wilayah. Kalimantan punya lembaga adat, Pontianak punya lembaga adat, Papua punya lembaga adat, DKI Jakarta belum punya. Maka masuk dulu undang-undangnya, begitu turunannya ke daerah, berjuang lewat DPRD supaya masuk ke dalam draft raperda. Nah, lembaga adat ini nanti yang akan menjadi lembaga penjaganya kita semuanya. Mengapa penting adat budaya Betawi biar tidak punah? Maka temanya pada malam hari ini adalah merawat budaya. Budaya umat, budaya Betawi apa sih? Lah tadi itu. Ngapain tadi kita? Mulid kita kan gak selesai-selesai ya. Ngawinin mulid, nyunatin mulid, nikah lagi mulid. Benar gak? Pindah rumah mulid, malam Jumat mulid, kagak pernah ketinggalan. Jadi kita udah bonding itu kita udah jadi satu gitu sama mulid. Romannya kagak ada, orang Betawi juga kagak bisa baca mulid romannya. Kalau orang baca Inna Fatahna, kita pasti memori kita kan keputar ke masa lalu. Ya Allah, saya kecil. Jadi begitu. Udah mulid belum? Orang meninggal mulid juga. Dari lahir sampai meninggal mulid kita. Gitu. Ada berkat, jadi berkah. Ya, benar nggak? Kalau dulu ayah saya karena guru ngaji berkatnya nggak pernah 1, 3, kadang 4 gitu ya. Makanlah berkat itu kalau malam-malam, gitu ya. Nah, budayanya apa lagi orang Betawi? Oh iya begini. Jadi nanti kalau lembaga adat disahkan, insya Allah kita punya lembaga adat yang menjaga budaya kita. Ya, lembaga adat masyarakat Betawi. Biar kita kalau ada pembangunan, nih alhamdulillah nih ada TPU. Diajak ngomong, nih ketua adat mau bagaimana ini? Karena kalau di daerah mau buka lahan tambang dan lain-lain, lembaga adatnya ditanya, diajak bicara. Kalau sekarang kita diajak bicara enggak? Agak belum.
karena belum ada aturannya. Insya Allah tahun depan itu udah beres. Pekerjaan berikutnya adalah kita menjaga budaya. Tadi itu ada maulid di mana-mana, ada rebana. Kalau orang kawinan, kita hadroh misalnya, pantun, berbalas pantun, itu juga bagian dari budaya. Kemudian ngarak nganten, nganten sunat. Kemudian baju, dress code baju kita. Mungkin nanti EBR pakaiannya baju sadariah gitu, atau celana pangsi. Itu kan baju, bagian dari budaya, cerminan budaya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita di ruang yang besar untuk berkontribusi pada pembangunan DKI Jakarta ke depan. Jadi nggak ada lagi tuh alean bawa-bawa baju hitam, dia nancep di bendera, dia ribut-ribut. Insya Allah kagak ada. Kita urut rebut barengan. Nanti lembaga adat mungkin sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, gitu ya. Dan ini kita nantikan bersama-sama. Inilah perjuangan Kiai dalam sunyi dan senyap, nggak diliput oleh media banyak. Kita kan selama ini nggak tahu, kita mah tahu-tahu enaknya doang, benar nggak? Taunya enaknya doang. Maka keberkahan, kerempugan itu penting. Rempukan artinya bareng-bareng, sama-sama, soliditas. Bekerja sama dengan RW, dengan keluarga itu menjadi penting. Membangun komunikasi kepada seluruh komponen masyarakat juga menjadi penting. Jadi jangan mentang-mentang RBR, RW kagak diajak. RW ribut sama RBR, jangan. RW ribut sama LMK, LMK ribut sama RBR. Lah jadi berapa stakeholder itu begitu. Maka selalu saya bilang, saya katakan kalau acara-acara kerjasama komunikasi dengan RW, dengan LMK, dengan kelurahan, gitu kan? Apalagi kemarin kita sudah mendukung Pak Gubernur kita, Pak Pramono Anung. Maka sukseskan program-program beliau. Kita menemani programnya Pak Gubernur, gitu ya. Jangan kita menjadi kompetitornya, jangan mengkritisi yang tajam. Kita temenin Pak Gubernur karena kemarin udah kita bantuin suara kita. Hadiahnya kemana? Ya itu. Ada beberapa tempat-tempat yang kita alhamdulillah diajak bicara, diajak berkontribusi. Jadi itu ya. Nah, kemarin ketika di setahun setengah saya kembali ke yayasan, ngurus tanah. Jadi kemarin waktu ditanya, Ibu pansel panitia seleksi komisaris, Ibu ditanya, Ibu udah selesai belum S3-nya? Belum, saya bilang. Belum selesai. Saya sudah sidang tertutup sudah. Jadi tinggal satu lagi yang belum selesai, sekolah. Tinggal satu lagi yang belum saya menyelesaikan S3 saya. Tinggal satu lagi, sebetulnya dari bulan kemarin mau sidang, sayanya agak mundur dulu. Kayak kerjanya belum selesai. Jadi doakan mudah-mudahan di bulan besok itu menyelesaikan S3 saya. Syukur-syukur kalau ketua Gadun pada ke Jogja menyaksikan sidang saya gitu. Karena setelah itu biasanya saya harus mengajar di beberapa kampus. Sekarang udah ngelamar di beberapa kampus karena kalau S3 dokter itu biasanya mengajar. Jadi sekali lagi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, dan percayalah takdir yang Allah beri adalah takdir yang terbaik. Apalagi mau Ramadan yang 10 harinya adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 terakhirnya adalah itqum minan nar. Saya biasanya kalau 10 terakhir itu itikaf, itu di Al-Musyawarah Kelapa Gading. Saya biasanya kalau udah 10 hari ada ke sono. Ntar saya jalan habis taraweh, itu saya jalan jam 1. Kemudian Qiyamul Lail itu di jam 2:30. Habis begitu sahur ikut bareng. Saya demen itu sahur bareng-bareng gitu ya. Karena memang saya bawa anak-anak. Jadi nikmatnya Ramadan itu begitu. Karena jarang ngumpul sama bocah. Pada Ramadan kita pada ngumpul. Jadi gunakan Ramadan itu sebagai sarana kita sebagai orang tua mendekatkan diri kepada anak-anak. Anak-anak adalah amanah Allah. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau dulu orang tua kita mau Ramadan itu apik banget ya, ada keramas ya, ya Ustadz ya. Lah kita kalau di kampung itu pada nyari merang itu, benar nggak Pak RT, Pak RW? Lah nyari merang dulu kan keramas kagak kayak sekarang ya, samponya banyak banget. Sampo rambut rontok, rambut berketombe. Kalau dulu berketombe, rontok sama pakai merang aja. Nah, merang itu. Jadi pada saat kita mau Ramadan itu mandi dulu. Sebetulnya kan filosofinya adalah kita membersihkan raga kita gitu. Tapi jasadnya dulu kita membersihkan jiwa. Kalau orang Minang itu namanya mandi apa? Balimau atau balimau gitu. Dia mandi pakai kasih air limau gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi orang dulu tuh apik. Mandi dulu, keramas dulu. Ntar pada nanya tuh, "Wah, udah keramas sama belum lu?" Udah tuh merang dibawa-bawa, mana jadi busanya susah banget ya. Kalau kagak bisa keramas pakai merang. Saya termasuk kagak bisa gitu. Tapi demen aja tuh gitu. Saking apiknya orang tua kita, apa? Ngadepin Ramadan, ngecat rumah. Lebaran kan dicat ke rumah ya. Kenapa dicat? Mending dicat. Zaman dulu pakai apa? Rumahnya masih pagar. Kan di kapur ya. Lah rumah dicat, tuh mau puasa itu. Rumah dicat, mandi pakai keramas dulu, pakai merang. Nah, cakep bener itu. Tuh, dicuci jiwanya, dicuci raganya, sampai rumah dibersihin. Putih semua itu rumah. Karena kalau lebaran jangan duduk-duduk deket pagar itu. Rambut baju kita bisa nular itu putih gitu ya. Nah, jadi begitu detailnya orang Betawi itu. Orang Betawi itu ada budaya. Sekarang ada yang pakai merang. Ada nggak yang pakai mandi mau puasa? Lah rumahnya udah kagak, karena mandi mulu ya, gitu ya. Kalau dulu ditanyain itu, gitu ya. Nah, begitu kira-kira yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, selamat menjalani ibadah puasa. Pak Asri, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap menjalin silaturahmi. Jangan lelah berbuat baik, karena perbuatan baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Tetaplah memberi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah FBR yang bermanfaat buat umat, buat warga masyarakat, dan buat anggotanya. Terima kasih. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, FBR yang kurang ajar, Jakarta Utara, Jabodetabek. Terima kasih.